Sahabat paru, ketemu kembali dengan saya Dr. Andika Chandra Putra, PhD, spesialis paru konsultan, seorang pulmonologis atau dokter spesialis paru. Pada episode 2 Lam Tulang Podcast kali ini, kita akan lebih dalam berbicara mengenai pengobatan, terutama pengobatan medis dan apakah pengobatan alternatif bisa kita gunakan untuk kanker paru dan apakah benar pengobatan alternatif bermanfaat untuk pengobatan kanker paru. Pada episode 2 ini, saya akan didampingi oleh Mbak Tari. Mbak Tari merupakan pendamping keluarga pasien kanker paru. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari keluarga yang akan kita jawab pada episode 2 ini. Aku mau tanya sedikit nih, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk kita dapat mengidentifikasi kanker paru? Ya, jadi ini pertanyaan yang sering sekali kita terima dari pasien dan juga keluarga pasien. Kalau misalnya ada seseorang batuk yang kronik, terutama lebih dari 2 minggu, seringkali kadang-kadang sesak nafas, apalagi juga ada batuk darah, dan disertai kadang-kadang dengan penurunan berat badan, maka segera berkonsultasi dengan dokter paru sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jika kita termasuk dalam kategori tersebut, kira-kira pemeriksaan awalnya apa ya, Dok? Ya, tentu dengan anamnesis ya atau tanya jawab antara pasien dengan dokter, kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa pemeriksaan penunjang seperti ronsen torak atau CT scan, bahkan bisa kita lakukan dengan PET CT scan. Dan yang terakhir tentu kita lakukan biopsi atau pengambilan bahan untuk menentukan jenis sel kanker. Oke dok, mungkin sering dengar juga ya di Indonesia dan kebetulan juga terjadi kepada beberapa keluarga saya kalau mereka memilih pengobatan kanker atau kanker paru secara alternatif dibandingkan dengan medis. Nah, pertanyaan saya, apakah sebenarnya itu efektif dan apa aja tipe-tipe yang pengobatan alternatif tersebut? Ya Mbak Tari. Jadi memang di masyarakat kita banyak sekali pengobatan-pengobatan alternatif yang berlangsung ya. Kita tahu ada pengobatan herbal, di media sosial juga kita lihat ada pijat, ada juga bekam dan sebagainya. Memang tentu yang perlu diketahui, pengobatan-pengobatan alternatif tersebut belum melalui yang kita sebut dengan metode ilmiah ya. Artinya kita belum tahu pasti apakah memang pengobatan alternatif tersebut bermanfaat untuk pasien, apalagi menyembuhkan kanker paru. Nah, sepanjang pengobatan alternatif tadi memiliki data dan bukan hanya testimoni, tentu akan kita gunakan ya, apakah memang bermanfaat untuk kanker paru. Oke dok, pertanyaannya apakah pengobatan alternatif itu benar-benar ampuh menyembuhkan kanker paru? Ya, jadi kalau kita bicara ampuh untuk menyembuhkan, memang berdasarkan pengalaman saya belum ada pengobatan alternatif tersebut yang benar-benar ampuh untuk menyembuhkan ya. Memang beberapa pasien yang saya rawat menggunakan beberapa pengobatan alternatif seperti akupuntur ya, ada beberapa juga menggunakan herbal ya, atau kadang-kadang ada juga yang menggunakan bekam. Pada prinsipnya pengobatan alternatif itu lebih bertujuan untuk mengurangi keluhan pasien ya. Memang beberapa pasien menyampaikan setelah menggunakan akupuntur ya, akupuntur medik terutama, dan juga menggunakan herbal, keluhan-keluhan beliau-beliau menjadi lebih berkurang ya. Tapi kalau dinyatakan sebagai pengobatan ampuh untuk menyembuhkan, menurut saya tidak ya. Baik dok, walaupun begitu mengapa masih banyak orang-orang di Indonesia termasuk juga keluarga saya lebih memilih pengobatan alternatif dibandingkan medis ya?
Ya, jadi inilah yang penting, salah satu tujuan kita melakukan podcast seperti ini ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama tentang pengobatan dan prosedur diagnostik yang bisa kita lakukan ya. Banyak di masyarakat kita memahami bahwa kalau kanker paru itu pengobatannya hanya kemoterapi saja ya, sehingga menyebabkan keluhan yang banyak juga pada pasien. Padahal pengobatan kanker paru sangat banyak sekali. Ada yang kita kenal dengan terapi target, ada kita kenal dengan imunoterapi, salah satunya memang kemoterapi. Kedua, banyak juga pasien dan keluarga pasien yang menyatakan pengobatan tadi tidak ditanggung oleh BPJS, dan memang kita ketahui pengobatan kanker paru ini sangat mahal ya. Dan alhamdulillah menurut saya pengobatan standar kanker paru itu sudah ditanggung oleh BPJS. Artinya sudah tercover dan tidak ada alasan lagi bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan. Jadi kenapa sih dok kalau pengobatan medis itu masih jauh lebih baik dibandingkan pengobatan alternatif untuk kanker paru? Ya, jadi lagi-lagi kita kan bicara tentang efektivitas suatu pengobatan ya. Suatu obat atau suatu metode pengobatan kita bilang efektif setelah melalui penelitian yang sangat panjang ya. Suatu obat tadi bisa kita gunakan sudah melalui penelitian dari praklinik ya, diuji coba di binatang, kemudian baru diuji coba ke sejumlah orang, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan obat tersebut untuk banyak orang ya. Tentu dengan banyak penelitian tadi kita mengetahui efektivitas obat ya, efek samping obat, bagaimana manfaatnya untuk pasien-pasien kanker paru ya, sehingga itulah yang kita sebut efektifnya ya, karena kita lebih tahu manfaat, efek samping, dan targetnya apa gitu. Baik dok, aku juga mau tahu sih kalau di Indonesia sendiri kira-kira jenis pengobatan apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan kanker paru? Ya, jadi saat ini pengobatan untuk kanker paru yang berkembang dan itu sudah distandarkan lewat Badan Kesehatan Dunia ya, dan itu bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di dunia. Pertama tentu pembedahan. Jadi karena pembedahan ini merupakan pengobatan yang lama untuk kanker, dan itu kita lakukan pada stadium awal terutama ya. Tapi juga bisa kita lakukan pada stadium yang kita sebut dengan penyebaran yang lokal ya. Kemudian pada beberapa kondisi kita gunakan pembedahan ini pada stadium lanjut juga kalau pasien memiliki proses metastasis yang memerlukan stabilisasi dari metastasisnya atau penyebarannya. Kedua, pengobatan yang saat ini juga kita gunakan adalah radioterapi atau terapi radiasi. Artinya kita menggunakan sinar X dosis tinggi pada lokasi-lokasi tertentu dari kanker paru. Tentu kita harapkan dengan dosis tinggi tadi ukuran tumornya akan mengecil. Bahkan pada beberapa kondisi kita harapkan hilang ya. Dan terutama juga kita gunakan pada kanker paru yang sudah bermetastasis dan mengalami keluhan seperti nyeri ya, atau ada fraktur atau patah di tulang belakang. Kita harapkan dengan kita sinar keluhan nyerinya akan berkurang. Yang ketiga, pengobatan yang bagian dari terapi sistemik adalah kemoterapi. Dan saya rasa kemoterapi ini sudah banyak dikenal ya. Memang ini merupakan obat-obat sitotoksik ya, yang dapat menghancurkan atau membunuh sel kanker ya, tapi juga membunuh atau merusak sel-sel normal ya. Itu yang menyebabkan beberapa pasien mengalami keluhan efek samping ya, rambut rontok ya, atau kadang-kadang ada mual, muntah, mencet, karena beberapa bagian organ tadi juga memiliki pembelahan sel yang cepat ya. Kita tahu obat sitotoksik kemoterapi ini merusak sel-sel yang dengan pembelahan yang cepat.
Yang keempat yang saya rasa ini cukup maju dan lagi-lagi ini ada di Indonesia adalah terapi target. Namanya terapi target tentu dia mentargetkan reseptor sel kanker tertentu sehingga diharapkan pengobatannya lebih efektif dan juga efek sampingnya lebih minimal, ya, karena dia hanya mentargetkan pada lokasi tertentu atau sel kanker tertentu. Dan 5 tahun terakhir menurut saya yang banyak juga berkembang adalah imunoterapi. Imunoterapi ini suatu obat, memang biasanya kita berikan lewat infus, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan sistem imun kita dalam mendeteksi dan juga menghancurkan sel kanker yang dituju. Ya, jadi kelima metode pengobatan ini, pembedahan, radiasi, kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi bisa diberikan secara tunggal, tapi beberapa kondisi juga bisa kita kombinasikan. Ya, tergantung dari jenis sel kankernya apa, kemudian stadiumnya stadium berapa, kondisi umum pasien bagaimana, dan keempat adalah kelainan molekular, ya, atau penandanya. Dan yang terpenting juga tentu ketersediaan obat tersebut, ya. Alhamdulillah dari kelima metode pengobatan tadi hampir semuanya bisa di-cover oleh BPJS. Memang ada beberapa metode pengobatan atau beberapa obat yang belum di-cover oleh BPJS, ya. Tapi saya rasa jika pasien tersebut memiliki kelapangan, ya, bisa menggunakan obat-obatan tersebut sehingga pengobatannya lebih optimal dan lebih efektif. Pada episode ini tadi kita sudah menjelaskan tentang pengobatan medis untuk kanker paru dan juga tentang pengobatan alternatif. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan bahwa pengobatan medis masih menjadi pengobatan efektif untuk kanker paru. Dan tentu kita tidak menutup mata, di masyarakat masih banyak yang menggunakan pengobatan alternatif. Tapi yang penting pengobatan medis masih yang utama, dan kita harapkan pengobatan alternatif yang digunakan dapat mengurangi keluhan yang diderita oleh pasien. Yang terakhir yang menurut saya paling penting sekali, perlu kerjasama dan komunikasi yang efektif antara dokter yang merawat dengan pasien dan juga terutama oleh keluarga, sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan juga pengobatan-pengobatan apa yang digunakan menjadi lebih tepat. Pada episode berikutnya, kita akan lebih dalam berbicara tentang kanker paru, bagaimana hidup berdampingan dengan kanker paru, dan juga bagaimana alur pengobatan kanker paru, dan apakah semua pengobatan yang digunakan di-cover oleh BPJS. Sahabat paru, saatnya sadar akan kesehatan paru. Kita akan berjumpa di episode berikutnya di Lang Tulang Podcast bersama saya, Dr. Andika. Terima kasih, Mbak Tari. Terima kasih, Dok.